Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Natania dengan NIM 2203040441 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kenapa saya memilih manajemen? Karena peluang kerjanya luas dan suatu saat nanti saya ingin bekerja di sebuah perusahaan. Bagi saya, program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau sangat menarik untuk dipelajari. Program studi manajemen merupakan salah satu program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Pendirian program studi manajemen didasari oleh semakin berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi sehingga diperlukan pengaturan manajemen yang merupakan gabungan ilmu dan seni untuk mengimbangi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah berkembang pesat. Sejalan dengan hal itu, Universitas Muhammadiyah Riau menganggap penting untuk berkontribusi meningkatkan sumber daya manusia agar tetap bisa bersaing baik secara nasional maupun internasional. Baiklah, saya akan masuk untuk membahas beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, menukar, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuknya seperti data bisnis, suara, percakapan, gambar bergerak, dan multimedia lainnya. TI mencakup perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak itu software, jaringan, serta sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Lalu masuk ke perlunya teknologi informasi. Pertama itu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. TI memungkinkan otomatisasi proses bisnis dan operasional sehingga mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, akses informasi. TI memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi yang relevan dan terkini yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. TI menyediakan berbagai platform komunikasi seperti email, pesan lisan, pesan instan, dan konferensi video yang memudahkan komunikasi dalam organisasi dan klien untuk pelanggan. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Penggunaan TI yang efektif dapat memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan pelayanan pelanggan, inovasi produk, dan efisiensi operasional. Yang kelima, penyimpanan dan pengelolaan data. TI memungkinkan penyimpanan besar dan pengelolaan data yang lebih baik, memudahkan organisasi dalam melacak dan menganalisis informasi. Kita masuk ke pengertian sistem informasi. Sistem informasi yang disebut SI adalah kombinasi dari teknologi informasi yang aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. SI mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi informasi. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan kepada pengguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lanjut, peran sistem informasi. Yang pertama itu ada pendukung operasional. SI membantu dalam menjalankan operasi sehari-hari organisasi seperti pemrosesan transaksi, pengelolaan inventaris, dan pengolahan data karyawan. Yang kedua, pendukung manajemen. SI menyediakan alat dan informasi yang diperlukan untuk manajer dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan operasi organisasi. Yang ketiga, ada pendukung pengambilan keputusan. SI memberikan data dan informasi analisis yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, ada inovasi dan transformasi bisnis. SI membantu organisasi dalam mengadopsi inovasi teknologi dan menyesuaikan proses bisnis mereka untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Dengan memahami pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan bisnis dan operasional mereka dengan lebih efektif. Lanjut, ada perangkat keras komputer, yang disebut dengan hardware. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung. Berikut adalah beberapa contoh perangkat keras komputer.
Pertama itu ada unit pemrosesan sentral atau disebut dengan CPU. CPU adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi program dan melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada memori atau disebut dengan RAM, RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. RAM bersifat volatile, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Yang ketiga ada penyimpanan atau storage. Ini termasuk hard disk drive, HDD, solid state drive, dan perangkat penyimpanan eksternal lainnya yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Yang keempat itu ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras komputer dan memungkinkan komunikasi antara komponen. Yang kelima adalah kartu grafis, GPU, yaitu digunakan untuk memproses dan menampilkan grafis dan gambar pada komputer. Yang keenam, perangkat input. Ini termasuk keyboard, mouse, scanner, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang ketujuh ada perangkat output. Ini termasuk monitor, printer, speaker, dan perangkat lainnya yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data dari komputer. Yang kedelapan ada power supply, itu menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh semua komponen komputer. Kita masuk ke perangkat lunak komputer atau disebut dengan software. Perangkat lunak komputer adalah kumpulan instruksi atau program yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Berikut ada beberapa contoh perangkat lunak komputer. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Contohnya termasuk Windows, macOS, Linux, dan Android. Dua adalah perangkat lunak aplikasi. Ini adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Contohnya termasuk Microsoft Office, atau Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, dan web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Yang ketiga ada perangkat lunak sistem. Ini termasuk program yang membantu mengoperasikan dan mengelola perangkat keras komputer seperti driver perangkat, utilitas sistem, dan firmware. Perangkat lunak pengembangan yang keempat, ini termasuk alat yang digunakan oleh pengembang untuk membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak lainnya. Contohnya termasuk compiler, debugger, dan integrated development environments seperti Visual Studio dan Eclipse. Kelima ada middleware. Perangkat lunak ini bertindak sebagai perantara antara aplikasi dan sistem operasi antara dua aplikasi. Contohnya termasuk database middleware, web servers, dan application servers. Dengan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat, komputer dapat menjalankan berbagai tugas mulai dari yang sederhana seperti mengetik dokumen sehingga yang kompleks seperti pemrosesan data besar dan pengembangan aplikasi canggih. Selanjutnya kita masuk ke pengertian data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama itu data. Data adalah fakta-fakta mentah yang belum diolah atau diinterpretasikan. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau simbol lainnya yang tidak memiliki makna intrinsik sampai diolah atau dianalisis. Contoh data meliputi angka penjualan harian, suhu, nama, atau alamat. Yang kedua itu informasi. Informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan disajikan dalam konteks tertentu sehingga memiliki arti dan nilai bagi penerima. Informasi membantu dalam pengambilan keputusan karena memberikan konteks dan relevansi pada data mentah. Misalnya, laporan penjualan bulanan yang menunjukkan tren peningkatan atau penurunan adalah bentuk informasi. Ketiga itu pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman dan wawasan yang diperoleh dari informasi yang diinterpretasikan dan dikombinasikan dengan pengalaman serta pemikiran kritis. Pengetahuan memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang bijaksana dan efektif. Contoh pengetahuan adalah strategi pemasaran yang berhasil berdasarkan analisis tren, penjualan, dan pengalaman sebelumnya. Adalah pengorganisasian data dan informasi. Pertama itu ada pengumpulan data dulu. Proses pengumpulan data melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, survei, sensor, dan lainnya. Pengumpulan data harus sistematis dan terencana untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh.
Yang kedua itu penyimpanan data. Data yang telah dikumpulkan disimpan dalam basis data yang terstruktur dengan baik. Sistem manajemen bisnis data digunakan untuk mengelola penyimpanan data sehingga data dapat diakses dan dikelola dengan efisien. Yang ketiga itu ada pemrosesan data. Pemrosesan data melibatkan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Ini dapat mencakup pembersihan data, pengelompokan, penggabungan, dan analisis data untuk mengidentifikasi pola atau tren yang relevan. Yang keempat, penyajian informasi. Informasi yang telah diproses disajikan dalam format yang mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pengguna akhir. Penyajian ini dapat berupa laporan, grafik, tabel, dashboard, atau visualisasi data lainnya yang mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima ada pengelolaan pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan dari informasi dianalisis lebih lanjut dan disimpan dalam sistem manajemen pengetahuan. Pengelolaan pengetahuan mencakup pengumpulan, penyimpanan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan untuk mendukung inovasi dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Dengan mengelola data, informasi, dan pengetahuan secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan meraih keunggulan kompetitif yang di pasar. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu teknologi informasi dan sistem informasi merupakan komponen vital dalam mendukung operasional dan manajemen organisasi modern. Pengertian teknologi informasi meliputi semua bentuk teknologi yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Sedangkan sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi dan aktivitas manusia yang didukung pengelolaan data. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan sistem informasi secara efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan, serta mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.